Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita lanjutkan setelah sebelumnya bagaimana cara pengisian dari lembaga, kita coba dari sudut pandang verifikator, bagaimana verifikator pemetaan mutu bekerja. Jadi di kegiatan pemetaan mutu oleh BP PAUD dan Dikmas Jawa Timur ini, verifikator setiap orang mempunyai login masing-masing. Untuk pertama kali kita tetap akses alamatnya sama dengan alamat yang digunakan oleh lembaga di paudikmasjatim.kemdikbud.go.id/PIT. Nanti kita buka di browser, hasilnya seperti ini. Kita login dulu. Jadi ini sebagai contoh kita login untuk Kabupaten Blitar. Di sini kita contohkan. Setelah kita login akan tampil langsung kondisi pemetaan mutu di Kabupaten Blitar. Jadi di sini akan tampil wilayah kecamatannya, ada lembaga PAUD, ada lembaga Dikmas yang sudah mengisi berapa, hasilnya bagaimana sudah terlihat. Jadi di satu verifikator yang berarti juga satu user bisa berupa penilai atau pengawas akan bisa melihat berapa jumlah lembaga yang sudah mengisi di masing-masing kecamatan ataupun di wilayah kabupatennya. Di sini di totalnya Kabupaten Blitar untuk PAUD misalnya sudah mengisi 11, PKBM atau Dikmasnya mengisi baru 1. Rata-ratanya kalau PAUD ada di C, Dikmasnya ada di B. Ini untuk melihatnya kita klik wilayahnya yang mau kita lihat. Kita pilih misalnya Kecamatan Kademangan ini yang sudah mengisi lembaga mana saja. Ada di sini akan langsung muncul. Ini adalah cara untuk melihat lembaga yang sudah mengikuti pemetaan. Di sini yang sudah tampil berarti lembaga itu sudah selesai mengisi standar 1 sampai standar 8. Jadi kalau baru mengisi standar 1, 2, 3, yang lainnya belum mengisi, di sini tidak akan tampil daftarnya seperti itu. Ini itu yang pertama. Nah, sebelum kita mulai, ini ada menu di atas, ada menu profil dan juga ada ganti password. Nah, ini kalau mau diganti passwordnya dipersilahkan. Untuk profil di sini untuk melengkapi data dirinya, misalnya alamatnya di mana, emailnya apa, nah itu, atau mungkin ada foto, itu bisa ditampilkan di sini. Sifatnya opsional, bisa diupdate, bisa juga dibiarkan, tidak apa-apa. Untuk pemetaan mutunya sendiri, cara pengerjaan dari verifikator yang pertama tentunya harus memilih lembaga yang akan diverifikasi. Misalnya di sini login verifikator yang loginnya saya uji coba ini belum memilih lembaga. Lihatnya di mana? Di bagian paling bawah ada list verifikasi. Nah, ini adalah daftar yang sudah diverifikasi oleh akun ini. Nah, di sini tidak ada isinya, berarti belum memilih lembaga sama sekali. Cara memilihnya bagaimana? Di bagian bawah ada pilihan tambah verifikasi. Ini kita klik tambah verifikasi. Nah, di sini akan muncul status lembaga. Ini mana yang sudah diverifikasi ataupun mana yang masih belum. Di sini lembaga yang muncul adalah lembaga di Kabupaten Blitar saja. Nah, jadi kalau di kabupaten lain tidak bisa dipilih karena untuk satu verifikator hanya bisa memilih lembaga di wilayah kabupaten atau kota yang sama. Boleh berbeda kecamatan, tapi kalau seumpama kecamatannya sudah ditentukan dari dinas, disarankan sesuai kecamatannya masing-masing seperti itu. Di sini seperti contoh di atas ada 3 lembaga, PKBM Usaha Mandiri, KB Al-Hidayah dan KB PAUD Kuncup. Ini tombol pilihnya tidak ada, ini berarti sudah dipilih oleh verifikator lain atas nama verifikator 1. Ini sebagai contoh ya. Jadi satu lembaga hanya bisa dipilih oleh satu verifikator. Ketika sudah dipilih oleh verifikator lain, sudah tidak bisa lagi. Jadi tidak ada
dua verifikator memverifikasi satu lembaga yang sama. Nah, jadi satu lembaga cuma satu verifikator bisa banyak lembaga. Jadi seperti itu. Ini tadi untuk akun ini masih belum ada ya, kita preview lagi, belum ada lembaga yang dipilih, kita tambah verifikasi, kita pilih lembaganya. Jadi misalnya dipilih saja lembaga yang dikenal atau yang lokasinya dekat mungkin. Nah, ini bisa di search di pojok kanan atas nama lembaga atau alamatnya. Misalnya di sini dipilih TK Dharma Wanita Sumber Urip 1. Kita klik pilih. Nah, di sini akan kembali lagi, cuman di sini sudah muncul satu data TK Dharma Wanita 1 Sumber Urip. Nah, ini kita mau tambah lagi misalnya. Nah, di sini kan sudah muncul ini. Kita pakai login Kap Blitar 001, di sini sudah muncul. Oh, ini sudah diambil oleh Kap Blitar 001. Ya kan di sini yang di bawah-bawahnya tombolnya masih hijau, bisa dipilih berarti masih bisa untuk diverifikasi. Kita pilih lagi, satu lagi. Nah, sudah muncul dua. Di sini ada tombol hapus. Tombol hapus berarti kita membatalkan verifikasi. Nah, pembatalan verifikasi ini bisa karena lembaganya ternyata belum selesai. Ya, bisa saja sudah ngisi 8 tapi ada perbaikan misalnya. Ada mau merevisi isian. Karena kalau sudah dipilih seperti ini, lembaga sudah tidak bisa merubah data lagi. Jadi sudah terkunci. Nah, jadi seperti TK Dharma Wanita Sumber Urip 1 ini ketika login masih bisa melihat isiannya, tapi tombol simpannya atau mengedit datanya sudah tidak bisa karena sudah dipilih untuk diverifikasi oleh user verifikator ini. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, ketika lembaga itu berkomunikasi dengan verifikatornya, menyampaikan kalau mau ada perubahan data dan verifikator menyetujui, misalnya ini boleh dibatalkan. Jadi kalau dibatalkan bukan berarti isian lembaga akan hilang, enggak. Jadi isian lembaga akan tetap ada. Jadi aman, datanya tetap aman, cuman kuncinya sudah dilepas. Jadi lembaga bisa mengupdate datanya lagi seperti itu. Jadi tidak usah khawatir apabila mau melakukan pembatalan. Nah, misalnya kita batalkan TK Dharma Wanita ini, kita pilih tapi ternyata mau ada revisi dan kita menyetujui. Nah, berarti kita batalkan dulu. Nah, apakah yakin untuk menghapus verifikasi ini? Ya, oke. Nah, berarti lembaga tadi sudah terbuka seperti ini. Ini tadi kan yang dipilih TK Dharma Wanita Sumber Urip. Ini berarti belum ada yang memverifikasi. Kita baru memilih satu ini. Nah, itu adalah tadi cara proses pembatalan dari verifikasinya. Untuk cara verifikasinya bagaimana dan juga untuk melihat isian lembaganya bagaimana. Nah, di daftar lembaga ini verifikator langsung bisa mengklik pada nama lembaga. Jadi ini nama lembaganya bisa diklik. Kita coba klik. Nah, akan diarahkan ke pengisian di lembaga. Nah, di sini sudah muncul verifikasi oleh Sriah SPD. Ini nama verifikatornya. Jadi lembaga juga akan langsung tahu, loh saya diverifikasi oleh siapa. Di setiap standar di bagian atas akan muncul nama verifikatornya. Ini untuk itu tadi memudahkan lembaga ketika ada perubahan, cukup menghubungi Ibu Sriah ini supaya apakah dibantu merubahkan atau dilepas dulu untuk verifikasinya supaya lembaga bisa merubah. Di sini cara perubahannya juga sama, verifikator bisa langsung merubah isian lembaga. Jadi jawaban yang sudah diisi lembaga ketika verifikator meninjau, entah apakah datang langsung ataupun melalui video conference atau melalui media yang lain, ketika dicek misalnya di poin 111 mengenai pencapaian pertumbuhan, ternyata di sini lingkar kepala, di sini lembaga mencentang, tapi ketika diperiksa datanya tidak ada gitu. Jadi lingkar kepala masing-masing anak itu
nggak terdata ternyata, atau mungkin terdata tapi dokumennya tidak ketemu. Nah, ini kan verifikator tugasnya ya memverifikasi, berarti ada ketidaksesuaian. Nah, ini verifikator bisa merubah isian lembaga secara langsung. Di sini untuk mempermudah koordinasi bisa diberi keterangan, misalnya dari verifikator, dokumen lingkar kepala tidak ditemukan. Nah, di sini ini formatnya bebas ya. Jadi di sini ada keterangan, ada catatan dari verifikator bahwa dokumen lingkar kepala tidak ditemukan. Akhirnya centangnya dihilangin seperti itu. Ini proses verifikasinya. Jadi pada proses verifikasi ini, verifikator ngecek kebenaran dokumen di masing-masing standar itu, apakah sudah sesuai ataupun belum. Nah, cara mengupdate-nya juga sama. Di bagian paling bawah tetap harus diklik tombol simpan setelah melakukan perubahan apapun. Aturannya tetap sama. Kita klik. Nah, di sini lingkar kepalanya sudah tidak tercentang. Di sini statusnya akan berubah menjadi tidak memenuhi. Ini adalah cara untuk memverifikasi atau menyesuaikan data. Jadi ini yang dilakukan verifikator, yaitu penilai pengawas, ketika nanti ada kegiatan verifikasi. Berarti mencocokkan dokumennya sudah sesuai atau belum. Kondisi di lembaga apakah sesuai dengan yang diisikan ini ataupun belum. Seperti itu. Jadi ini dicek sampai di standar 8. Nah, kalau sudah dicek semuanya, yang perlu diupdate ya langsung aja diupdate. Kalau perlu diberi keterangan tambahan. Nah, kalau sudah selesai semuanya, di bagian bawah ada verifikasi peta mutu. Ini adalah langkah untuk menyatakan kalau proses verifikasi ini sudah selesai. Nah, di sini wajib untuk memberikan catatan verifikasi dan juga hasilnya dikelompokkan ke yang mana. Sudah mampu sebagai lembaga percontohan, membutuhkan sedikit pembinaan ataupun membutuhkan pembimbingan yang intensif. Nah, di sini untuk catatan verifikasi bisa diberikan catatan tentang rangkuman kegiatan verifikasi tadi, rangkumannya seperti apa. Jadi catatan pelaksanaan pemetaan mutu di lembaga PAUD Rintisan Mutiara ini seperti apa bisa dijabarkan di sini. Nah, jadi ini bisa diceritakan secara ringkas atau secara detail. Nah, untuk formatnya diserahkan ke verifikator, isiannya seperti apa. Tapi ini harus diisi ya. Misalnya ini lembaga belum mengetahui secara rinci format. Misalnya seperti ini. Ini sebagai contoh saja. Untuk pengelompokan hasilnya, ini juga yang memilih adalah verifikator sesuai penilaian subjektif dari masing-masing verifikator. Nah, di sini ada 3 kelompok. Terserah ini mau dikelompokkan ke yang mana. Misalnya membutuhkan pembimbingan intensif karena masih banyak yang perlu ditingkatkan, misalnya seperti itu. Nanti kita tinggal klik verifikasi. Klik, kita laksanakan, langsung klik verifikasi. Nah, di sini warnanya sudah biru, status lembaga sudah terverifikasi. Ini seperti ini, sudah selesai. Ini untuk cara verifikasi lembaga. Untuk kembali lagi kita klik menu peta mutu di bagian atas, peta mutu 2020. Nah, untuk lihat list yang sudah dipilih oleh verifikator, klik di bagian bawah list verifikasi. Nah, ini statusnya sudah terverifikasi PAUD Rintisan Mutiara ini. Nah, kalau kita mau menambahkan lagi ataupun dibalik, ditambahkan dulu, misalnya dipilih dulu 10 lembaga, baru diverifikasi satu persatu, silahkan. Ataupun dipilih satu, diverifikasi, lalu milih lagi, diverifikasi, itu juga diserahkan teknisnya ke verifikator bagaimana. Misalnya kita pilih lagi ini Tegar Dharma Wanita Gedung Banteng, kita pilih. Nah, akan muncul di sini. Di sini statusnya masih proses karena kita belum mengisikan itu tadi catatan dan juga belum memberikan pengelompokan hasilnya seperti apa. Nah, ini statusnya masih proses verifikasi.
tapi dua-duanya sama. Ini lembaga kalau sudah dipilih tidak bisa merubah isian lagi seperti itu. Nah, untuk notifikasi di bagian atas di sini ada simbol lonceng, di sini menunjukkan ada berapa lembaga yang belum diverifikasi ya. Jadi kalau di sini contohnya kita memilih 2 lembaga, ada PAUD Rintisan dan TK Dharma Wanita. Dari 2 ini 1 ini yang belum diverifikasi sehingga masih muncul notifikasi ini. Tapi kalau sudah selesai semua, selesai diverifikasi, notifikasinya juga tidak akan muncul. Ya, ini misalnya untuk TK Dharma Wanita Kedung Banteng kita batalkan. Entah karena permintaan atau salah klik misalnya, kita batalkan dulu. Nah, di sini di bagian atas notifikasinya juga tidak ada karena dianggap sudah tidak ada tanggungan meskipun kita baru mengisi satu lembaga, tapi statusnya juga sudah terverifikasi seperti itu. Jadi untuk menambahkan lagi tetap melalui tambah verifikasi ini dipilih yang tombol hijaunya atau menunya masih bisa. Jadi ini bisa dipilih di halaman selanjutnya. Ini nanti tergantung berapa banyak lembaga yang mengisi. Misalnya di Kabupaten Blitar ada 1000 lembaga ya, nanti berarti ada 1000 pilihan yang bisa dipilih. Tinggal nanti verifikator bisa memfilter berdasarkan kecamatan, misalnya Wonotirto, ditulis saja kecamatan Wonotirto. Nah, ini baru akan terfilter. Wonotirto baru mengisi ada 1 lembaga. Kalau dari Kademangan, nah ini sudah ada 3 lembaga, cuman semuanya sudah diverifikasi seperti itu. Bisa juga pencarian berdasarkan nama lembaga. Ini untuk proses verifikasi. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit untuk proses verifikasi pemetaan mutu ini. Tinggal nanti bagaimana verifikator berkoordinasi dengan lembaga dan bagaimana proses verifikasinya berlangsung, apakah setuju untuk datang langsung ke lembaga. Nah, jadi kalau datang langsung kan disarankan bisa saja memilih lembaga yang daerahnya tidak terlalu jauh, misalnya masih dalam 1 kecamatan. Itu kalau dua-duanya setuju ya silahkan didatangi, asalkan kalau dalam masa pandemi ini tetap mematuhi protokol kesehatan ataupun melalui verifikasi online, yaitu melalui kelas meeting Zoom. Nah, jadi kalau Zoom kan ada kamera, misalnya verifikatornya menanyakan dokumen ini ditunjukkan dong. Nah, itu kan bisa ditunjukkan via kamera atau mengirimkan file gambar, file video. Nah, itu opsional. Intinya di era teknologi sekarang ini ada banyak jalan untuk melaksanakan kegiatan pemetaan mutu ini. Ini adalah sekilas rangkuman apa yang harus dilakukan oleh verifikator. Nah, untuk melihat hasilnya, tadi misalnya ini di Kabupaten Blitar, Kecamatan Kademangan, melihat hasil bisa langsung dilihat seperti ini. Di bagian kanan ini ada detail dan juga ada agregat. Jadi kalau kita coba klik di Kademangan, nah akan ditampilkan ini rekapnya. Dari 2 lembaga ini yang memenuhi berapa untuk masing-masing indikatornya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai dasar sebagai dasar analisis, sebagai dasar analisa untuk pembinaan penilai atau pembinaan pengawas yang ada di wilayah Kademangan seperti itu. Sebagai contoh yang lain, ini kita mau melihat agregat atau grafiknya seperti apa sih di Kecamatan Kademangan. Kita cukup klik, ya ini khusus untuk PAUD ya, kita klik di sini. Nah, akan ditampilkan rekap prosentasenya ini terpenuhi berapa persen, lalu sebagai grafik laba-labanya ini yang paling penting, ini bisa terlihat mana dari 8 standar itu mutunya yang sudah memenuhi, yang minus, yang kurang itu mana. Nah, di sini misalnya standar proses ternyata jauh ini. Kalau di sini kan berarti yang terpenuhi sedikit, sedangkan di penilaian dan pembiayaan ini 100 sudah terpenuhi semua. Jadi verifikator dalam hal ini penilai atau pengawas bisa lebih fokus. Misalnya di Kecamatan Kademangan ini misalnya yang mengisi nanti
100 lembaga, grafiknya seperti ini, ya fokus pembinaannya di standar proses saja. Yang minus ini atau yang masih perlu pembinaan ini yang mana, jangan sampai yang standar penilaiannya nilainya 100 dibina di pembiayaan dan penilaian. Nah ini kan padahal nilainya sudah bagus, tapi alangkah baiknya ketika pembinaan itu fokus ke standar-standar yang masih banyak belum tercapai seperti ini. Itu nanti tindak lanjut yang bisa dilaksanakan oleh penjamin mutu yang ada di daerah maupun yang ada di pusat. Begitu sekilas dari aplikasi pemetaan mutu, sudut pandang verifikator, apa yang harus dilakukan, lalu tindak lanjutnya seperti apa. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.